Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep microservice. Tinggal kita cari aja kan konsep microservice. Biar lebih terarah lah apa itu microservice. Sebenarnya saya sudah bikin sistemnya. Jadi kita langsung gak ada gambarnya. Nah kayak gini aja nih, kita klik gambarnya. Jadi gini nih, kebanyakan kalian kan bikin suatu sistem itu satu database kayak gini kan, monolitik, satu UI, satu business logic, satu program, satu database. Tapi kalau di konsep microservice, modul-modul kalian dipecah lagi nih. Contoh kalian bikin sistem absensi. Dalam absensi tersebut kalian di sistem utamanya cuma bikin user login. Lalu untuk setiap data absensinya kalian taruh di microservice 1. Terus kalian bikin lagi satu absen untuk payroll atau pembayaran. Kalian bikin lagi microservice pembayaran. Jadinya setiap database ini itu terpisah masing-masing. Nah, terpisah masing-masing kayak gini. Ini absensi, ini payroll, lalu satunya lagi ini kayak laporan kerja gitu. Jadinya sistem kalian itu lebih besar, proses pembuatannya lebih lama, tapi untuk manajemen datanya enak. Kalau semua error di satu service ini, lainnya nggak bakal terganggu. Kalian tinggal maintenance ini. Contoh error di payroll ini, kalian tidak terganggu tuh absensi sama laporan kerja. Tapi kalau di bisnis yang monolitik ini pasti akan terganggu karena cuma satu database saja yang kalian punya. Itu kelebihan dari microservice. Lalu yang akan saya jelaskan cara agar antar microservice ini tuh saling terhubung, sama konsep di database-nya itu seperti apa. Oke, kita akan ke kode. Jangan ke kode dulu lah. Di sini saya sudah bikin sistem nih. Di sini ada, kita cek, ada 4 microservice. Ini sistem bot WhatsApp. Pertama ada bot WhatsApp-nya, ini masih di lokal ya, mau di development lah. Pertama ada microservice WhatsApp. Kedua ada WhatsApp server, ini pakai Node.js. Yang ketiga ini ada untuk ibaratnya kalian cari nomor WhatsApp random gitulah, tapi yang benar-benar ada WhatsApp-nya. Lalu yang keempat ini ada payment. Kita bikin sticky note aja ini biar lebih terarah. Kita close semua, kita bikin sticky note. Yang pertama yaitu konsep database. Konsep database gini kalau di microservice akan saya contohkan. Saya buka nih. Ini database untuk database utama lah. Database utama ini menyimpan token, banyak token. Jadi nanti saya kembangin aplikasinya untuk bisa diakses Android. Jadi pakainya JWT token. Kalau di menu utama ini kalian bebas bisa menggunakan ID increment atau UUID. Tapi contoh ini saya contohkan satu database di yang microservice-nya, yang penyimpanan data-data WhatsApp yang akan di scraping nanti, itu kalian harus semuanya pakai UUID. Contohnya, nah semua ID-nya gini nih, UUID semua. Kenapa UUID? Agar nanti tidak bentrok lah, ibaratnya kalau kalian ini migrasi kemana, apa mungkin dari service yang banyak digabungin jadi satu, itu nggak bakal bentrok atau hajar-hajaran primary key lah. Jadinya pakai UUID gini. Cara pendeskripsiannya di program itu kayak gini nih. Tak contohin aja di payment. Kita ke ini masih mode git ya, belum selesai lah, buat contoh aja. Contoh di produk kayak gini. Nah, kalian bikin UUID, ID namanya primary. Lalu di sisi modelnya kayak gini. Di produk. Nah, kalian fill label semua termasuk ID. Kalau increment kan nggak dimasukin karena auto dari DB kan. Kalian get increment di false,
get tipenya string. Lalu kalau di Laravel kalian tinggal bikin ini str UID. Kenapa pakai UID kayak gini? Contohnya satu nih, ada 1000 user yang absen berbarengan di detik yang sama, menit yang sama. Kalau kalian pakainya yang increment, otomatis itu database akan ngurutin tuh mana 1 sampai 10. Jadi akan ada yang responnya paling lama lah. Tapi kalau kalian menggunakan UID, maka dia akan berbarengan karena database tinggal nerima, nggak perlu bikin auto incrementnya. Kurang lebih kayak gitulah penggunaan auto increment. Sama kelebihan satunya lagi, kalau kalian dari banyak service itu dibikin 1 DB lagi, itu nggak akan konflik lah antar primary key. Kayak gitu kelebihannya. Cara bikinnya gini aja. Jadi kita tulis konsep database-nya, konsep database di microservice harus UID primary key. Terus lalu di DB utama boleh increment. Kenapa di DB utama itu boleh increment? Tak contohin ini nih. Di DB utama itu penggunanya sedikit lah. Dia paling login, 1 login. Habis itu paling kalau di sini bikin menu manajemen lah, kayak pengaturan menu-menu di samping nih. Saya bikin CMS sendiri nih. Jadinya nggak banyak lah aktivitas di DB DB yang ini, DB utamanya nggak banyak aktivitas. Kalau di DB microservice itu banyak aktivitas, makanya harus dibikin UID. Sama contoh di DB utama kalian pakai MySQL, di DB microservice-nya bisa pakai SQL Server, bisa pakai Postgre atau lain-lain lah kayak gitu. Intinya kalau di DB microservice itu lebih fleksibel. Kenapa dibikin microservice gitu? DB microservice fleksibel, bisa PG, MySQL, SQL Server. Kenapa? Karena dia kan di sisi service lain, bisa di server lain gitu kan, di deploy server lain, nggak dalam satu server. Itu keunggulannya gitu. Lalu gimana cara menghubungkan antara service utama ke microservice-nya? Caranya gini nih, kita ke service utamanya. Kalau saya biasanya ini buat contoh, semuanya saya masukin di env. Tapi kasus untuk yang ini nih, karena penggunanya nanti ribuan pasti yang pakai, makanya saya dibikin di menu kayak gini, master URL. Jadi setiap kali user login, setiap kali user register, dia akan dapat microservice sendiri-sendiri. Jadi ini bisa diklon banyak microservice, banyak DB juga. Ini baru 29 lah buat sampel. Pengaturannya di mana? Di user di sini ada master URL. Nah, jadi nanti contoh ke 1000 dia maka akan menggunakan microservice yang kedua. URL-nya juga beda. Kayak gitu. Habis itu masing-masing user juga memiliki akses key. Nah, di sisi microservice-nya ini saya nggak jelasin yang ini nanti ya. Kalau aktif dia bisa akses ke API, kalau nggak aktif nggak bakal bisa akses ke API atau ditolak. Yang saya jelasin di sini akan ini nih. Contoh komunikasinya gini. Saya biasa bikin di ini helper atau function, saya bikin payment karena di payment nanti kan. Kalian bikin init itu untuk master URL. Saya setting di CMS setting. Kalau di CMS setting itu nggak ada, maka dia akan mengambil dari env. Makanya ada dua cara lah. Jika saya lupa ngeset di setting, dia akan otomatis ngeset di env. Lalu kalian bikin encrypt key. Buat apa? Buat dicek ketika kalian ngehit API dari sini, beratnya ngehit API contoh ini kan ke server ini kan di microservice yang satunya, maka otomatis dia akan ngembalin respon data. Tapi kalau keynya nggak aktif, dia ngembalin respon apa?
kayak gitu. Lalu caranya gimana kan bikin enkripsinya? Caranya tuh kayak gini nih. Nah, contoh di Postman kayak gini. Udah saya bikin list produk nih. Nah, ini saya kan punya value key gini kan. Dia bisa akses kayak gini. Tapi kalau kayaknya saya salahin, ini yang K ini saya hapus. Otomatis Anda tidak memiliki akses, atau kayak yang saya masukkan ini salah lah. Kalau saya benar kayaknya kayak gini, otomatis dia mengembalikan respon data. Nah, cara komunikasinya gimana? Ini kan di sisi microservice kan. Pertama kalian bikin function untuk semua API-nya ditaruh di sini kayak gini kan, produk kayak gini kan. Produk samain kayak yang di Postman, produk kayak gini kan. Base URL-nya kalian setting di env nggak masalah. Lalu bikin enkripsinya. Saya bikin namanya Fibonacci gini. Nah, enkripsinya seperti ini. Jadi ada value-nya yang akan dikirimkan, lalu di encrypt, lalu ada key-nya. Key-nya ini diambil dari env yang ini nih key-nya. Jadi ini utamanya untuk mendekripnya. Di sisi utamanya ada, lalu di sisi microservice-nya juga saya bikin nih namanya sama Fibonacci gini. Diambil dari key microservice juga di env di sisi microservice. Prosesnya kayak gini nih. Jadi key-nya ini dikirim di header, setiap header dikasih. Kalau ibaratnya ada orang dari luar coba-coba akses API kita, walaupun tahu tapi key-nya kan bisa kita ganti tuh, bisa ganti otomatis atau ganti manual tiap minggu kan. Dia nggak bakal, walaupun minggu ini bisa akses, minggu depan nggak bakal bisa akses. Kayak gitu kalau kita setting itu setiap minggu ganti. Fungsinya key itu di sini untuk komunikasinya. Kita kirim key, lalu kita terima nih di sisi microservice-nya lewat middleware. Saya bikin middleware ini. Jadi saya bikin function Fibonacci juga, tapi kalau di sini cuma sisi decrypt, samain decrypt if-nya apa, lalu metodenya pakai AS128. Lalu key-nya disamain juga biar di-decrypt kan. Masukin di sini nih, Fibonacci decrypt ini value dari header. Kita terima, samain sama value ini. Value ini kan samain sama yang di sini. Nah, samain. Kalau sama, dia akan bisa ngakses API-nya. Kalau gagal, dia akan ngirim respon ini. Contohnya ini kan yang sukses. Kalau saya ganti kan nggak sama tuh nanti key-nya kan, ibaratnya kan key decrypt-nya. Anda tidak memiliki akses, ini salah ibaratnya. Nah, kayak gitu tuh konsep dari microservice. Kalian bisa bikin banyak service, jadi nggak terpusat satu monolitik gitu. Kalau datanya udah besar, bingung tuh maintenance. Tapi memang agak effort. Kalian biasanya tinggal select DB manual. Contohnya ini lah, select DB manual di sini, malah kalian bikin service di lainnya, habis itu kirim REST API kayak gini kan, agak double effort pembuatannya. Tapi kan emang ini lebih enak kalau aplikasi kalian udah besar, maintenance-nya lebih enak lah kalau pakai konsep microservice. Intinya gitu, di sisi utamanya kalian encrypt, lalu di sisi ininya kalian decrypt, lalu dimasukin ke middleware kalian masukin di atas API-nya ini nih. Nah, semua API ini harus lewat middleware dulu pengecekan. Kalau nggak dicek nanti nggak secure. Cek dulu kalau memang dia kayaknya aktif, otomatis lanjut ngirim request di masing-masing controllernya. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya gini nih. Microservice kalau di DB itu UAD, lalu di main service encrypt, di micro
di micro decrypt. Nah jadinya kayak gini, di main service-nya kalian encrypt, parse hit tuh di sisi microservice-nya kalian decrypt variabelnya. Kalau ada lanjut request, kalau nggak ada maka ngembaliin respon gagal. Lalu satu lagi, kalian harus bikin kode itu clean code. Contoh clean code gini nih, saya contohin. Contoh produk. Ini index ya. Jadi saya ngambil dari model A langsung respons ini. Terus ini contohnya store data kayak gini. Jadi di sisi controller itu cuma validasi. Kalau ini ada yang nggak ada maka dia akan ngirim API ini nih. Kalau ada dia akan lanjut nge-save-nya di mana, di produknya di mana, produknya di model. Nah, semua penyimpanan di sini, jadinya coding kalian itu lebih rapi lah, lebih clean MVC, model view controller. Kalau ini di payment saya menggunakan Laravel. Tapi kalau di yang WhatsApp tadi saya menggunakan Lumen. Kenapa saya pilih Laravel? Karena untuk payment itu kan butuh lebih kompleks lah pengolahan datanya, nggak cuma hit API kan. Jadinya kalau Lumen nanti kebanyakan setting, kebanyakan nurutin itu, lebih baik bikin Laravel aja. Karena kan nggak semasif di Lumen lah. Paling interaksinya sebulan sekali atau berapa kan masing-masing orang. Tapi kalau yang Lumen kan ribuan hari, setiap hari ribuan kan. Ini kan data-data hitnya tuh. Kan ribuan hari nih. Jadinya kalau Lumen kan bisa dalam 1 detik bisa menghandle 1900 request. Makanya saya pakai Lumen di sisi microservice yang satunya. Sama Node.js, tapi kalau yang payment saya pakai Laravel. Oh, sama tipsnya satu lagi nih microservice nih. Pakai satu bahasa pemrograman. Maksudnya pakai satu bahasa pemrograman. Contohnya kalau mainnya itu Laravel ya, microservice-nya Laravel, Lumen gitu. Satu semua, jangan Golang, jangan Node.js, jangan Python. Waduh, pusing lagi nanti kalian itu untuk handle-nya. Atau mungkin kalian hire orang baru, belajarnya lebih lama. Makanya walaupun banyak microservice, banyak service, kalian bikin pakai satu bahasa pemrograman. Biar apa? Biar enak nanti maintenance-nya kan, nggak pusing. Ya konsepnya gitu microservice nih. Contoh microservice-nya Tamati ini. Yang ini nih, tamatin kan. Nah, coba kita akses. Nggak bakal dapet datanya karena mati kan. Nggak baca ininya, nggak bakal baca karena tak matiin. Coba kita hidupin lagi, refresh, bakal baca. Nah itu microservice tuh. Makanya kalian setting semuanya di env atau seperti saya ini di masing-masing di master URL kayak gini. Ya mungkin sekian untuk pengenalan dari microservice. Semoga bisa buat gambaran kalian bikin sistem jangan hanya monolitik, tapi coba pakai konsep microservice agar sistem kalian itu lebih terdistribusi sama enak maintenance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.